Oke, yuk kita bahas sesuatu yang penting banget. Coba bayangin deh, data Anda di cloud itu kan nyebar di mana-mana. Ada database di sini, file di sana. Nah, pertanyaannya simpel. Gimana caranya kita melindungi semua itu tanpa harus pusing 7 keliling? Hari ini, kita bakal kupas tuntas strategi perlindungan data yang terpusat pakai AWS Backup. Dan pertanyaan tadi itu krusial banget loh. Mungkin Anda juga ngerasain sendiri kan, proses backup data itu kayak pulau-pulau terpisah. Tiap layanan punya aturan sendiri, cara sendiri. Wah, ini bisa jadi rumit banget dan gampang salah. Nah, inilah masalah yang mau kita bereskan bareng-bareng. Terus solusinya apa dong? Nah, ini dia jawabannya. AWS Backup itu datang buat merapikan semua kekacauan tadi. Anggap aja ini semacam single pane of glass, atau pusat komando utama Anda buat semua urusan backup data di lingkungan AWS. Kalau kita lihat definisinya, ada dua kata kunci yang harus kita garis bawahi di sini. Memusatkan dan mengotomatiskan. Jadi, daripada kita ribet ngurusin backup satu persatu di tiap layanan, dengan AWS Backup, semuanya ditarik ke satu tempat. Dan yang paling keren, semuanya berjalan otomatis. Wah, ini benar-benar game changer. Dan inilah manfaat-manfaat utamanya. Jadi, Anda bisa bikin kebijakan backup terpusat, jadwalnya otomatis jalan sendiri, Anda bisa atur data mau disimpan berapa lama, semuanya bisa dipantau dari satu dashboard. Gampang banget kan? Ini benar-benar jawaban langsung dari masalah yang kita bahas di awal tadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian gimana cara kerjanya. Nah, komponen inti pertama yang perlu kita set itu namanya backup plan. Anggap aja ini buku aturan utama yang kita kasih ke AWS Backup buat dijalanin. Prosesnya logis banget kok. Pertama, kita buat rencananya. Di dalam rencana itu, kita atur aturannya. Kapan mau backup, simpennya berapa lama, gitu-gitu. Nah, terakhir kita tinggal tetapkan sumber dayanya. Maksudnya, kita tunjuk aja. Backup plan ini berlaku buat database ini ya, sama buat volume EBS itu. Ya, semacam hard drive virtual gitu. Simple kan? Nah, ini nih poin penting buat urusan biaya. AWS Backup itu pinter. Dia nggak akan nyimpan semua data dari awal setiap kali backup, tapi dia cuma nyimpan perubahannya aja sejak backup terakhir. Ini yang namanya backup incremental, dan ini bisa hemat biaya penyimpanan banget. Dan tentu aja Anda bisa bikin banyak plan yang beda-beda buat kebutuhan yang beda juga. Oke, plannya udah ada. Terus data backupnya disimpan di mana? Nah, jawabannya ada di dalam yang namanya backup vault. Gampangnya bayangin aja ini kayak brankas digital super aman, tempat semua hasil backup kita dikumpulin. Jadi fungsi utamanya ya sebagai wadah penyimpanan. Tapi yang paling penting, setiap data yang masuk ke vault ini otomatis dienkripsi. Pakai apa? Pakai AWS KMS atau Key Management Service. Ini layanan AWS buat ngelola kunci enkripsi. Jadi soal keamanan udah terjamin dari sananya. Sekarang, ada fitur yang keren banget nih. Selain vault standar, ada yang namanya AWS Backup Vault Lock. Ini ibaratnya kita pasang gembok waktu di brankas kita. Begitu diaktifkan, nggak ada seorang pun, bahkan admin dengan hak akses paling tinggi sekalipun, yang bisa hapus data backup sebelum waktunya habis. Ini krusial banget buat urusan compliance atau regulasi, dan juga buat ngelindungin data dari, tahu kan, penghapusan yang nggak sengaja atau bahkan yang disengaja. Oke, punya backup itu satu hal. Tapi seringkali kita juga harus bisa ngebuktiin kalau strategi backup kita itu udah benar dan sesuai aturan, baik aturan perusahaan maupun regulasi dari luar. Nah, disinilah peran audit dan compliance jadi penting. Dan buat urusan ini, AWS punya alatnya sendiri, namanya AWS Backup Audit Manager. Anggap aja ini kayak auditor internal otomatis Anda. Dia kerja 24/7 buat ngecek terus. Aktivitas backupnya udah sesuai sama kebijakan yang dibikin belum ya? Cara kerjanya simple kok, cuma ada dua bagian utama. Pertama, kita bikin kerangka kerja audit atau framework. Ini isinya aturan-aturan main kita. Misalnya, semua database produksi wajib di backup tiap hari, simpan setahun. Nah, bagian kedua adalah laporan audit. Ini bukti otentiknya, laporan yang otomatis dibikin buat nunjukin kita patuh sama aturan tadi atau enggak. Jadi pas butuh bukti, udah ada, tinggal tunjukin. Rapih dan jelas banget. Sip, sekarang kita geser sedikit ke hal-hal yang lebih praktis ya. Gimana cara kita monitor semua ini? Dan yang nggak kalah penting, gimana soal harganya? Nah, kabar baiknya, AWS Backup ini udah nyambung banget sama layanan-layanan monitoring AWS lainnya. Anda bisa pakai CloudWatch buat lihat metrik, pakai CloudTrail buat ngelacak siapa ngapain, atau bahkan pakai SNS buat dapat notifikasi otomatis kalau ada job yang gagal misalnya. Semuanya udah terintegrasi dengan mulus.
Kalau soal harga, modelnya transparan banget, pay as you go. Jadi Anda bayar sesuai yang Anda pakai aja. Komponen biayanya itu utamanya dari berapa besar penyimpanan backup yang kepake, terus biaya pas Anda mau restore atau balikin data, ada juga biaya transfer kalau backupnya di-copy ke region lain, dan sedikit biaya buat evaluasi audit tadi. Yang jelas, nggak ada biaya di muka. Jadi, kalau kita simpulkan, inilah inti dari AWS Backup. Dia mengubah sebuah tugas yang tadinya bisa jadi mimpi buruk, kompleks, tersebar di mana-mana, menjadi sebuah proses yang jauh lebih simpel, terkelola, otomatis, dan yang paling penting, bisa diaudit. Nah, sekarang Anda udah tahu nih alat-alatnya dan cara kerjanya. Pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Apakah strategi backup Anda sekarang udah otomatis, terpusat, dan patuh sama aturan? 3 pilar ini penting banget. Coba deh dipikirkan lagi.